Satu, dua, tiga. Halo Halo teman-teman teman-teman semua semua yang yang lagi lagi join di live live malam malam ini. ini. Aku Nisa, dan di sebelah aku ada partner cerita hororku sekarang. Itu ada. Saya Esa dari Do You Hear Me. Oke, kita dari Do You Hear Me. Nah, di sini malam ini, di sini Yes. kita akan bawa cerita yang agak singkat ya, kan singkat, padat dan bikin merinding. Apaan tuh? Kira-kira tuh. Jadi kali ini kita nggak lagi ngomongin hantu-hantuan karangan. Kita ngomongin desas-desus yang beneran katanya itu bikin warga di daerah, boleh kita sebutin tempatnya nggak ini? Boleh kali ya, nggak apa-apa lah. Nggak ada Tempat copyright juga. tempatnya aja ya, tapi Iya. maksudnya enggak ini. Di daerah Gunung Kidul yang katanya tuh resah banget. Oke. Nah, siap-siap ya. Cat kalian boleh langsung nyala. Dan kalau misalnya kalian lagi nonton sendirian, matiin lampunya dulu, terus biar suasananya lebih semakin ngena dan semakin apa ya, kayak mencekam gitu loh. Iya, tapi kalau misalkan kalian takut, boleh nyalain lampu lagi. Aman kok, aman. Kita ngerti. Semua orang punya rasa takut, oke. Kita langsung aja ya. Oke, boleh. Jadi ceritanya kita mulai sekarang. Nah, buat kamu yang warga Gunung Kidul ya, mungkin kita akan mulai dari desas-desus tentang sebuah gubuk angker yang katanya itu ada di tengah persawahan di daerah Gunung Kidul. Tuh, cuma di mananya ya kita tidak akan memberitahu ya kan. Yang belum lama ini tuh kayak lagi rame tuh di apa ya, kayak diberitain gitu loh, sebagai tempat penghilangan nyawa. Penghilangan nyawa, oke. Gimana tuh lanjutannya? Nah, perlahan itu tuh kayak mulai bikin warga di sana tuh kayak resah gitu, karena kan kayak ya pasti bakal apa ya, kayak viral di desa lah ya jatuhnya, karena kan itu Ini tempat. cerita warlock lagi nih. Iya, Oke. betul. Kayak bekas TKP, bekas penghilangan nyawa lah gitu kan. Nah, awalnya kayak cuma obrolan kecil, mungkin dari mulut ke mulut, dari ibu-ibu ke ibu-ibu yang lain gitu kan, dari bapak-bapak di warung kopi gitu. Tapi lama-kelamaan tuh kayak nyebar tuh kemana-mana gosipnya itu. Terus? Terus setelah itu, Oh iya. Apalagi setelah itu ini ya, tragis banget ya di bulan Agustus kemarin ya ini ceritanya ya. Kejadiannya di Agustus kemarin ya. Suasana itu di sekitar lokasi itu langsung berubah drastis pasti. Iya, betul. Warga yang tinggal nggak jauh dari sana bisa mulai ngalamin hal-hal yang nggak bisa dijelasin pakai logika ya teman-teman. Betul. Tapi kalian pernah nggak sih tiba-tiba merinding padahal nggak ada angin, nggak ada apapun, merinding aja? Kalau pernah, coba komen merinding dulu. Merinding. Oke. Nah, jadi tapi aku juga pernah sih tiba-tiba merinding, nggak ada alasan gitu. Mungkin karena dingin ya, bisa Ya, jadi. bisa jadi, atau enggak kebelet aja kan. Ya, maksudnya kebelet gitu kan. Jadi kan kadang kalau kita kebelet kan juga merinding begitu loh. Iya, benar-benar. Nah, kita lanjut ke ceritanya. Jadi gubuknya itu sendiri kalau kata Mbak Anissa pernah banget merinding, apalagi kalau lihat dompet akhir bulan, Mbak. Itu mah nggak cuma akhir bulan, awal bulan juga merinding karena cuma numpang lewat doang begitu ya, say. Ya. Ya Allah, itu mah hari-hari deh kayaknya. Nah, kita kembali ke ceritanya ya. Jadi gubuknya itu tuh sendiri tuh sebenarnya kayak biasa banget. Bukan gubuk yang kayak gimana-gimana ya, seperti gubuk pada umumnya lah kan. Gubuk-gubuk tengah sawah. Betul. Nah, ada apa, gubuknya tuh pasti ya dari kayu-kayu tua yang kayak udah lapuk gitu, terus atapnya pun kayak atap seadanya. Terus berdirinya itu kayak ada di tengah-tengah sawah. Kayak dulunya emang cuma dipakai petani itu kayak buat berteduh pas panas atau
kayak istirahat setelah kayak ngerjain sawah kayak gitu kan. Nggak ada yang istimewa yang gimana-gimana sih, sampai pada akhirnya ternyata tempat itu tuh kayak disalahgunakan jadi lokasi penyiksaan dan juga aksi penghilangan nyawa. Waduh, oke. Karena tempatnya sepi ya, jadi tempat yang bisa dibilang sangat ideal lah untuk melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Soalnya kan sepi juga kan. Iya, mau teriak pun juga jauh kan dari pemukiman, nggak kedengeran. Jadi orang kayak ya udah aja gitu. Ya, jadi sejak saat itu ya semua tuh berubah drastis, bukan cuma kenangan yang buruk, tapi hal-hal yang ganjil tuh mulai muncul. Kayak menurut cerita warga ya, setelah kejadian itu nggak ada lagi yang berani lewat jalan setapak di samping gunung, di samping gubuk, sorry. Iya, tapi aku juga nggak akan mau sih ke sana. Iya. Nah, terutama pas sudah gelap nih. Iya. Gimana ada ya yang mau lewat bekas penghilangan nyawa terus malam-malam ke situ. Oke. Padahal kan dulu itu jalur yang ramai ya kata warga sekitar nih, dipakai buat akses antar ladang. Nah, kalau sekarang udah sepi total, bahkan siang bolong pun itu mulai banyak orang yang menghindar wilayah itu, mending putar balik atau cari jalan tikus lainnya lah. Ya, paham sih. Karena kan ya kayak apa ya, karena memang desas-desusnya juga udah viral kan, jadi kayak alasannya pun kayak bukan tanpa sebab juga. Kayak emang ada beberapa kayak warga tuh apa ya, ngaku gitu loh, kayak mereka tuh kayak mengalami kejadian aneh pas mereka tuh kayak lewat di daerah sekitar. Kaget demi Allah. Kaget di sekitar apa si gubuk-gubuk aneh di sana. Kok gubuk aneh? Gubuk yang kejadian aneh waktu melintas di sana. Nah, kayak awalnya tuh paling ya cuma 1-2 orang doang lah kayak yang lewat yang ngalamin itu gitu. Nah, tapi makin lama ternyata tuh jumlahnya itu makin banyak. Makin banyak yang denger dan ngalamin ya berarti. Betul. Dan yang bikin merinding itu cerita mereka tuh kayak hampir semuanya itu persis gitu loh. Oke, berarti beda orang itu ngalamin hal yang sama ya, jadi misalnya diikutin, dibisikin gitu. Kayak misalnya si Pak A sama si Pak B, terus habis itu mereka sama-sama ngalamin, terus mereka ceritalah sama si Pak C sama si Pak D, dan mereka ngalamin hal yang sama. Dan gitu. Mayoritas mereka tuh bilang satu hal yang pasti, itu mereka mendengar seorang wanita, bukan suara biasa nih, tapi rintihan, terus tangisan, bahkan jeritan yang bisa dibilang menyayat hati ya kata orang-orang sana. Suara itu keluar dari arah gubuk. Nah, dari arah gubuk. Iya, ada yang dengar itu suaranya pelan kayak orang lagi nangis tertahan, terus ada juga yang dengarnya keras kayak orang yang minta tolong itu loh, kayak pas lagi disiksa gitu loh. Ya, dan yang paling seremnya itu suara itu sering muncul pas suasananya benar-benar sepi sih. Ya, kalau misalnya nggak sepi nggak akan kedengeran. Iya, kalau misalkan kalian ini, kalau misalkan lagi lewat sawah malam-malam terus tiba-tiba dengar jeritan wanita, kalian bakalan lari atau malah mendekat? Mending Jawab mana? Di chat, coba. Jawab aja di chat. Kalau kamu? Mending jauh lah, lari lah. Ya, ternyata dia tidak berani itu. Iya bukan, ya iya sih. Tapi kalau aku sih udah pasti lari ya, tidak usah ditanya ya kan. Bener. Ya, tapi kan kadang ada beberapa orang yang kayak apa ya, penasaran itu kenapa gitu kan. Siapa tahu memang ada orang minta tolong kan, we never know. Iya, tapi siapa tahu di sana orangnya banyak dan siap bisa mengeksekusi, malah jadi korban tambahan. Nah, iya, karena kan emang ada beberapa orang yang kayak pasti kan ada penasaran ya, kayak sempat nyari dari mana nih sumber suaranya gitu kan. Ya udah, pada akhirnya pun ada beberapa yang kayak mereka tuh kayak ngedekat ke gubuk itu kayak terus ngeliatin, ngintip lah ke dalam gitu kan. Kenapa sih, ada apa sih, bahkan ada yang sampai berani masuk. Oh iya, berani masuk, coba, gila banget. Oke, terus Berarti itu jatuhnya kayak apa, kayak uji nyali. Iya sih, benar. Terus hasilnya apa? Iya nih, ada jam scare-nya nggak ini kira-kira?
jump scare ya, waktu si orangnya nggak yang ada, berani masuk itu? nggak ada, karena pada akhirnya pun ya nggak ada siapa-siapa, kayak cuma gubuk doang, Kosong ya kayak berarti? gubuk kosong, Cuman ada suara gelap, doang. dan ya emang sunyi aja. Ya. Justru setelah itu ya mereka malah merasakan sesuatu yang lebih aneh loh sih. Apaan tuh? Ada yang merasa kayak lagi diperhatiin, Sumpah. tapi dari arah gubuk ini. Oke. Mereka lagi ngapain, kayak ada yang ngeliatin, terus Merinding disco. iya, terus itu juga yang bikin kadang kita tuh merinding tiba-tiba tanpa sebab. Iya. Bahkan ada yang langsung lari tuh karena misalkan ngerasa merinding terus wah ini nggak ada yang nggak beres ini. Kayak belum apa-apa tapi Iya, dia udah lari. langsung kabur. Area sekitar juga pasti nambah serem kan. Mana sawahnya luas, minim penerangan lagi. Jauh dari pemukiman pula. Yes. Angin pelan angin pelan aja itu kedengeran kayak bisikan ya kalau di otak kita yang kesepian di tempat sepi ya. Yeah. Bayangan pohon yang gerak-gerak itu kadang kelihatan kayak ada sosok-sosok ngintip gitu. Sebenarnya karena kita udah paranoid kali ya, maksudnya kita udah takut duluan gitu loh. Jadi apapun itu tuh kayak ya udah itu yang ada di kepala kita gitu kan. Sebenarnya itu bukan apa-apa, tapi cuman sekilas lihat terus otak kita ngerespon kalau itu hantu. Itu hantu. Wah, panik, harus panik nih otaknya. Padahal kan sebenarnya misalnya itu bukan hantu gitu kan. Iya. Nah terus ya udah, karena tadi kamu bilang kan kayak banyak apa sih namanya, banyak pohon yang gerak-gerak, terus angin pelan apa itu dan segala macamnya tadi. Pada akhirnya pun sejak kabar itu jadi apa nyebar, ketakutan warga di sana pun kayak ya makin jelas gitu, kayak makin nyata banget, real banget. Jalan setapak yang udah jadi urban legend ya mungkin. Nah jalan setapak yang dulu tuh mungkin biasanya kayak dilewatin warga-warga sekitar buat lewat gitu kan, sekarang ya udah benar-benar kosong aja kalau malam. Ya jangankan malam, siang aja kan gak ada yang berani lewat gitu kan. Banyak yang milih buat muter jauh sih daripada lewat di gubuk itu. Terus bukan cuma takut dengar suara misteriusnya aja kali ya, tapi kalau misalnya ada sesuatu siapa tahu tiba-tiba muncul kan pengisi suara gubuk yang muncul tiba-tiba ya, yang lebih dari suara itu yang beneran ada gitu ya. Apa enggak langsung auto lari mereka ya kan. Tapi meski begitu ya sampai sekarang pun belum ada satupun nih warga yang mengaku benar-benar melihat sosoknya. Mereka jadi cuma mereka dengar doang dan ngerasain sesuatu yang aneh. Semua masih sebatas suara kan ya, sama perasaan aja jadinya. Dan ya pengalaman pribadi masing-masing ya. Kadang itu juga susah dibuktiin ya kalau misalkan kita mau cari tahu gitu. Kan? Bener-bener. Tapi yang mereka omongin biasanya kan sama semua nih. Suara, rintihan, tangisan, minta tolong dari suara wanita yang sama. Nah, tapi justru karena itu ya banyak yang mulai percaya kalau misalkan suara itu adalah suara arwah korban yang meninggal secara tragis, korban yang mungkin belum tenang nih setelah penghilangan nyawa dilakukan oleh orang yang kita nggak tahu ini, dan korban yang tertinggal di tempat itu. Tapi sebenarnya kenapa dia dihilangkan nyawanya di situ juga belum tahu ya? Ya kita belum tahu ini. Kayak itu cuma urban legend aja gitu kan. Ada yang meninggal di situ gitu. Nah pada akhirnya pun kayak kepercayaan itu tuh jadi makin kuat karena memang kejadian itu kayak terus berulang gitu. Jadi kayak dari cerita demi cerita pun pada akhirnya muncul yang mungkin sebenarnya nggak terlalu heboh banget kali ya, tapi kan namanya dari mulut ke mulut, apalagi misalnya dari ibu-ibu ke ibu satu ke ibu yang lain kan semakin dilebih-lebihkan gitu. Dan tanpa sadar pun kayak gubuk itu tuh berubah jadi apa ya, kayak bukan dari sekedar tempat kejadian perkara atau TKP itu doang, tapi jadi tempat yang beneran dianggap angker di situ. Berarti ini ada satu orang ya pelakunya yang awalnya. Aku tahu. Apa? Mungkin kayak ini kali ya, yang dulu kita pernah syuting di daerah Bantul itu. Aku jadi kayak inget gubuk itu sih, punyanya si ini dulu. Kenapa ya? Lupa gitu. Yang kita syuting itu film
film kampus. Iya, tapi kan terus aku melek terus dan nggak ada yang aneh. Nggak tahu ya, ya nggak tahu deh, mungkin yang lain juga Oh ngerasain. iya, iya. Ya kan soalnya waktu itu tuh kayak Kayaknya kita, yang ku ingat itu kita sempat evakuasi darurat. iya, Mana? terus malam-malam tiba-tiba ada ular jatuh dari itu, jatuh dari atap, Iya. terus sumpah bener nggak tidur itu anjir. Mana rumahnya juga kayak gitu lagi. Ya, oke. Seperti itulah ya. Kita juga pernah loh punya pengalaman horor waktu syuting dan sampai ke rumah BTW. Ya Allah. Terus pada akhirnya setelah itu Ya, kita kembali ke cerita. balik ke cerita lagi. Nah, akhirnya nih keresahan semua warga tuh udah mencapai puncaknya nih, udah sampai ini daripada ganggu kan ya, ganggu ketenangan warga sekitar, mereka tuh sepakat gubuk itu harus dimusnahkan Dengan karena cara dibakar. oh iya, Karena warga percaya selama gubuk itu masih berdiri ya, sesuatu yang katanya di sana itu akan tetap ada. Mereka sebenarnya sepakat menginginkan untuk mengakhiri semuanya. Mungkin dengan cara menghilangkan gubuk ini bisa bikin sumber ketakutan warga juga hilang kan ya. tapi emang apa? Nggak tahu, mari kita lihat selanjutnya. Tapi ternyata apa yang direncanakan itu kan pada akhirnya manusia hanya bisa merencanakan dan yang memutuskan adalah Tuhan ya kan. Iya. Nah rencana itu pun tidak nggak langsung jalan gitu aja. Banyak dari pihak kepolisian yang sempat nahan aksinya warga karena mungkin masih dipakai untuk tempat Proses penyelidikan. ya proses penyelidikan atau masih jadi tempat TKP lah ya kan jatuhnya. Bagi rekonstruksi. Betul, mungkin. karena lokasinya juga masih bagian penyelidikan tadi. Iya. Terus juga rekonstruksinya juga masih berjalan. Warga pun pada akhirnya ya udah kayak cuma nunggu doang, tapi perasaannya kayak campur aduk, kayak di satu sisi kayak kayak berharap semuanya itu cepat selesai itu loh biar gak ada lagi kayak kayak teror untuk diri mereka sendiri sih sebenarnya kan. Iya. Karena cuma mereka sendiri yang ngerasain kayak gitu. Apa jangan-jangan Apa? nggak mungkin masa warganya yang lakuin. Nah itu dia, apakah akan ada plot twist di sini? Nggak tahu ya, kita lihat nanti. Tapi kita jangan berasumsi dulu ya. Jadi bisa mencoreng nama baik orang sana nanti jangan. Oke, baiklah. Terus lanjut. Setelah proses reka ulang selesai dilakukan oleh pihak berwajib polisi tadi, itu barulah warga diizinkan untuk melakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Dan malam itu pun tiba dengan semua alat, dengan peralatan yang seadanya. Pada akhirnya warga tuh kayak berkumpul tuh di sekitar gubuk tua itu kan. Ada yang bawa bensin, ada yang bawa kayak obor gitu kan. bawa obor, sama intinya korek kayak api. suasananya tuh tegang banget gitu loh. Fix berarti mau dibakar ya. Nggak banyak yang ngomong lah, kayak nggak ada obrolan di antara mereka. Berarti sudah satu kepala ya mereka. Semuanya tuh kayak cuma pengen cepet-cepet selesai, kayak wes ayo gendam ya wes. Pada akhirnya ya udah mereka bakar, pulang lah mereka. Nah, ini ketika api udah nyala menyentuh kayu gubuk itu ya, kobaran api itu langsung besar. Kayu tua yang kering kan bikin api cepat merambat ya. Betul. Dalam waktu singkat gubuk itu langsung dilapar. Cahaya api menerangi pesawahan yang gelap nih, yang tadinya gelap, asap membumbung tinggi. Gubuk itu pun mulai runtuh nih sayang. Nah ya udah pada akhirnya karena udah dibakar mau gimana lagi. Ya warga pun kayak cuma bisa ngeliatin doang kan, kayak alhamdulillah udah dibakar gitu kan. Ada yang ngerasa lega, ada juga yang masih kayak takut, kayak semoga nggak kenapa-kenapa kali ya ini kalau dibakar. Bener. Ntar kalau misalnya ada apa-apa mampuslah lagi kita kan. Terus tapi ada juga yang berharap kayak ya udahlah, ini semoga ini adalah akhir dari semuanya, dari semua teror itu. Ya, gubuk angker yang katanya angker ini akhirnya habis terbakar, lenyap, tinggal abu. Tujuan warga ini jelas banget ya, supaya nggak ada lagi suara-suara misterius yang mereka dengar tiap malam, supaya ketakutan semua warga itu juga hilang ya dari tempat ini. Tapi setelah semua yang dilakukan
Pertanyaannya sekarang adalah apakah benar semuanya sudah berakhir atau justru ada sesuatu yang ada di sana yang memang nggak pernah benar-benar pergi. Oke, itu bisa dijawab oleh orang-orang asli Gunung Kidul. Oke. Nah, teman-teman yang lagi nonton live ini, khususnya siapapun ini, apakah kalian percaya kalau misalkan arwah korban itu masih nggak tenang meskipun gubuknya udah dibakar? Atau kalian termasuk orang yang bilang, alah itu cuma angin doang, jadi gubuk itu sebenarnya nggak angker, cuman warga sana aja yang agak parno gitu. Iya betul. Coba langsung bisa komen di bawah. Komen. Ayo. Dan kalau misalkan kalian punya cerita serupa di daerah kalian, bisa langsung ceritain di kolom komentar, atau lebih private-nya lagi kirim email di indipodcast00@gmail.com. Kita sudah sampai di penghujung live malam ini. Oke. Cukup singkat ya. Iya sangat singkat, tapi kita masih nggak tahu kenapa dia dihilangkan nyawanya. Iya. Terus apakah memang benar ada sesuatu di sana atau itu cuma omongan dari satu orang ke orang yang lain? Oke. Jadi kita butuh informan orang Gunung Kidul ya. Siapa tahu pernah dengar ceritanya dan mungkin ada beritanya. Mungkin karena kita apa yang terjadi dengan si wanita ini. Begitu. Ya sudahlah ya, Tapi masih itu banyak. Kalau beneran terjadi ya. Ya, tapi kalau misalnya memang ini cuma cerita fiksi, ya udah kita anggap aja memang, ya kita anggap aja kalau itu cuma apa ya, urban legend kali ya. Iya. Urban legend di daerah sana begitu. Benar. Nah, oke, hari ini cukup singkat ya. Berapa menit kita? 20 menit. 20 menit. Oh iya, tadi kan 10 menit. 10 menit. Coba 20 menit, oh my god. Terima kasih yang sudah menemani kita live malam ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Dan apa lagi? Udah itu aja. Stay safe, dan kalau misalnya kalian malam-malam lewat sawah, hati-hati. Siapa tahu suaranya masih ada di tempat lain. Begitu. Oke. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Good night and good light. Tunggu jeda dulu. Oke, pause. Bye bye. Mana pause-nya? Oh ini. Sorry.